Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raufa Adelua Rafasya dari kelas 99. Pada kesempatan kali ini, saya mendapat tugas untuk mempresentasikan Taekwondo. Saya berada di kelompok 5 yang mendapat tugas untuk olahraga bela diri. Saya juga berada di urutan ketiga, yang berarti saya akan mempresentasikan olahraga bela diri Taekwondo. Materi pembahasan kali ini akan saya bagi menjadi 5, dan pada kelimanya akan saya bagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada sejarah, yang kedua ada teknik, yang ketiga ada jenis perlombaan, yang keempat ada tingkatan sabuk, yang kelima ada aturan. Dan dalam aturan tersebut saya bagi menjadi alat, wasit, dan perlombaan. Pertama-tama kita akan bahas tentang sejarah. Sejarahnya saya bagi menjadi 2, yaitu sejarah internasional serta sejarah nasional. Menurut sejarah internasional, Taekwondo berkembang sejak 37 Masehi pada masa dinasti Goguryeo di Korea. Organisasi internasional yang resmi adalah WT atau World Taekwondo, yaitu suatu badan federasi taekwondo dunia yang resmi pada tanggal 28 Mei 1973 dan diketuai atau dipresidenkan oleh Kim Un-yong dengan dipusatin atau bermarkas di Kukkiwon, Seoul, Korea Selatan. Yang kedua ada sejarah nasional. Pada sejarah nasional ini, awal mulanya itu masuk pada tahun 1972 di Tanjung Priok, dibawa oleh seseorang yang bernama Maurits Domingus. Organisasi Taekwondo Nasional ada 2, yaitu FTI, Federasi Taekwondo Indonesia, yang dibuat pada 17 Juni 1976. Dan satu lagi ada PTI, Persatuan Taekwondo Indonesia, pada tanggal 28 Maret 1981. Lanjut ke teknik. Teknik ada yang pertama kuda-kuda, yang kedua ada pukulan, yang ketiga ada tendangan, 4 ada tangkisan, yang kelima ada sabetan, dan yang keenam ada pola. Saya akan bahas dari teknik kuda-kuda atau bisa disebut dengan shogi. Ada 4 kuda-kuda, yaitu yang pertama no pyo shogi, yaitu sikap kuda-kuda terbuka. Kedua moa shogi, sikap kuda-kuda tertutup. Yang ketiga toksu pom shogi, yaitu sikap kuda-kuda khusus. Yang keempat up shogi, sikap kuda-kuda jalan. Yang kedua teknik pukulan atau jirogi. Ada 1 hyop jirogi, pukulan ke samping, chi jirogi, pukulan ke atas, are jirogi, pukulan ke bawah, momtong jirogi, pukulan ke tengah, dolryo jirogi, pukulan yang mengait, dan terakhir pyojok jirogi, pukulan yang mengarah pada sasaran. Yang ketiga ada teknik tendangan atau chagi. Ada 4, dui chagi, menendang ke belakang, up chagi, menendang ke depan, yip chagi, menendang ke samping, tui up chagi, menendang ke depan sambil melompat. Lalu ada tangkisan, yaitu maki disebutnya. Ada 4, bakat maki, tangkisan dari bagian dalam keluar tapi mengarah ke tengah. Lalu ada are maki, tangkisan ke bawah untuk menangkis tendangan dari lawan. Yang ketiga ans maki, tangkisan tengah bagian luar. Dan terakhir elgo maki, bagian kepala, tangkisan bagian kepala. Yang kelima ada teknik sabetan atau disebutnya chigi. Yang pertama mei jumyok nario, yaitu mengarah ke atas hingga ke bawah. Lalu deng jumok elgul up chigi, bagian kepala dan bagian depan untuk sabetan. Yang ketiga ada hansonal mok chigi, jika lawan memakai kepalan tangan seperti pisau
menggunakan sebutan seperti itu. Yang terakhir ada Jebipom Mokchigi, teknik bagian luar hingga masuk ke bagian dalam. Lanjut ke teknik yang terakhir, yaitu pola. Pola dalam taekwondo atau biasa disebut dan dikenal dengan nama Pomsae, tulisannya POMSAE, itu bagian penting dari olahraga taekwondo juga. Karena pola itu ada serangkaian gerakan yang dihubungkan bersama-sama, maksudnya berurutan dalam urutan yang ditentukan. Ini juga masuk ke dalam teknik dasar taekwondo dan juga digunakan untuk mengetahui apakah orang tersebut pantas untuk naik tingkatan sabuk. Dan juga Pomsae ada lombanya. Lanjut dari jenis perlombaan dari teknik ke jenis perlombaan. Yang pertama, perlombaan itu ada Pomsae, yaitu pola yang seperti yang tadi, yaitu perlombaan untuk menilai gerakan hasil dari latihan. Biasanya yang dinilai adalah ketepatan, tenaga, kelenturan, dan ingatan. Yang kedua ada Kyorugi, adalah pertandingan bertarung antara dua atlet yang mengadu kemampuan fisik, ketepatan, dan strategi untuk mencetak poin. Lalu selanjutnya ada tingkatan sabuk. Yang pertama ada sabuk putih, sabuk kuning, sabuk hijau, sabuk biru, sabuk merah, dan terakhir sabuk hitam. Namun dari sabuk putih ke sabuk kuning itu bisa langsung. Namun dari sabuk kuning ke hijau itu ada namanya strip. Jadi tidak bisa langsung dari kuning langsung ke hijau. Ada namanya kuning strip hijau. Dan dari hijau juga ada hijau strip biru. Begitu pula dengan merah, merah strip hitam. Nah, jika sudah sampai hitam, ada tingkatan lagi dari dan 1 sampai dan 3. Itu ada tes lagi dan sesuai dengan umurnya. Lalu lanjut ke aturan. Dari aturan saya akan lanjut ke alat dulu. Untuk latihan, alat yang dibutuhkan adalah baju taekwondo tentunya, dan alat yang dikenal dengan nama kickpad atau double target. Fungsinya untuk target, dan kita dapat melatih ketepatan dan kekuatan dari tendangan kaki kita. Nah, untuk sparring, saat sparring alatnya itu mirip dengan perlombaan sehingga lebih banyak daripada latihan. Alat yang digunakan ada yang pertama tentu saja baju taekwondo, yang kedua pelindung gigi, pelindung kepala, pelindung badan, pelindung tangan atau gloves, pelindung lengan, pelindung kaki, pelindung kelamin, dan pelindung tulang kering pada kaki. Selanjutnya ada aturan dari wasitnya. Saat lomba itu wasit hanya ada satu saja yang bertugas untuk mengatur pertandingan, mulai dari pelanggaran, perintah pertandingan, pengunduran diri pemain, ataupun memutuskan apakah tendangan pemain ini, khususnya pada saat lomba kyorugi, lomba duel, itu sah atau tidak sah, ataupun pengurangan poin ataupun pertambahan poin, itu akan ditentukan oleh wasit. Nah, untuk penilaiannya itu disebutnya dengan juri. Jadi sebenarnya wasit itu hanya ada satu dan juri ada 2, jadi total 3. Jurinya itu terdapat 2 orang, tugasnya untuk memberikan poin ataupun menambahkan poin apabila saat lomba yang jenis kyorugi, jenis duel, itu terdapat pemain yang berhasil menendang bagian kepala atau badan pelindung tubuh, sehingga bisa mendapat poin pemain tersebut sesuai dengan apa yang dia tendang, dan tentu saja disahkan oleh wasit. Dan untuk jenis Pomsae, juri menilainya itu dari segi keahlian, keakuratan, dan ekspresi. Lanjut aturan perlombaan yang terakhir. 1. Pada Pomsae atau pola. Pada lomba ini penilaian dari juri menilai dari segi keahlian, keakuratan, dan ekspresi seperti yang tadi saya bilang. Selain itu pemain juga harus menggunakan baju taekwondo, itu sudah pasti, dan harus menggunakan sabuk yang sesuai dengan tingkatan pemain tersebut. Jadi apabila pemain tersebut sabuk kayak biru, harus menggunakan biru. Tidak boleh menggunakan yang di bawahnya seperti hijau, kuning, putih, ataupun yang di atasnya seperti merah dan hitam. Itu melanggar aturan. Lalu yang kedua, lanjut ke perlombaan kyorugi atau duel. Pada lomba ini ada 1 wasit dan 2 juri. Seperti yang tadi pada wasit, aturan wasit yang saya katakan.
Dan untuk penilaiannya, apabila mengenai atau tendangan mengenai badan mendapat 2 poin, mengenai kepala 3 poin, tendangan memutar badan, tendangan memutar dan mengenai badan 4 poin, tendangan memutar dan mengenai kepala 5 poin. Dan tentu saja oleh wasit dilihat dulu apakah itu sah ataupun tidak sah. Untuk penentuan sah dan tidak sahnya ya seperti yang tadi diputuskan oleh wasit. Pemain juga harus menggunakan tingkatan sabuk yang benar, menggunakan juga baju taekwondo, dan menggunakan pelindung badan yang lengkap untuk meminimalisir adanya cedera oleh pemain. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.